Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa dengan masalah harga diri rendah dan isolasi sosial. Kasus pertama yang kita bahas adalah harga diri rendah. Harga diri rendah adalah penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan diri sendiri tanpa syarat. Walaupun melakukan kesalahan, kekalahan, dan kegagalan, tetap merasa sebagai seseorang yang penting dan berharga. Pengkajian yang sering ditemukan pada kasus harga diri adalah adanya perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit atau tindakan terhadap penyakit, rasa bersalah terhadap diri sendiri, merendahkan martabat, gangguan hubungan sosial seperti menarik diri, percaya diri kurang, mencederai. Diagnosa keberatan yang kemungkinan terjadi adalah isolasi sosial atau gangguan konsep diri. Intervensi dan rencana keperawatan yang bisa dilakukan adalah jika terjadi isolasi sosial, maka tindakannya adalah bagaimana nanti tujuannya adalah membina hubungan saling percaya. Intervensinya adalah bina saling percaya, ungkapkan prinsip hubungan terapeutik, sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non-verbal, perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai, jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji, selalu kontak mata selama interaksi, tunjukkan sikap empati dan penuh perhatian pada klien. Jika tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, maka lakukan diskusikan kemampuan aspek positif yang dimiliki. Bantu klien mengekspresikan, menggambarkan perasaan serta pikirannya. Tekankan bahwa kekuatan untuk merubah tergantung pada diri sendiri, identifikasi stresor, dukung kekuatan, keterampilan, dan respon coping yang efektif. Utamakan memberikan pujian terapeutik. Tingkatkan keterlibatan keluarga dan kelompok untuk memberikan dukungan. Jika targetnya adalah bagaimana klien dapat menilai kemampuan yang digunakan, maka intervensinya adalah diskusikan dengan klien kemampuan yang masih dapat digunakan, dukung kekuatan, keterampilan, respon coping yang adaptif, utamakan memberikan pujian terapeutik dan libatkan keluarga dalam perawatan klien. Jika tujuannya ingin merencanakan kegiatan harian, dukung klien untuk merencanakan kegiatan harian, rencanakan kegiatan bersama klien, aktivitas setiap harinya, tingkatkan kegiatan sesuai dengan toleransi kondisi klien. Beri contoh cara pelaksanaan kegiatan yang boleh dilakukan. Libatkan keluarga dalam perawatan klien. Jika tujuannya adalah bagaimana klien mampu melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi, maka intervensinya adalah beri kesempatan pada klien untuk mencoba kegiatan yang telah direncanakan. Beri pujian atas keberhasilan, beri dukungan yang sesuai yang positif untuk mempertahankan kemajuan, libatkan keluarga dalam perawatan klien. Jika tujuannya adalah memanfaatkan sistem pendukung yang ada, berikan pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang cara merawat klien dengan harga diri rendah. Bantu keluarga memberi dukungan selama klien dirawat. Bantu keluarga menyiapkan lingkungan di rumah sesuai dengan keadaan klien. Selanjutnya adalah kasus isolasi sosial. Isolasi sosial adalah keadaan ketika individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Pasien mungkin merasa ditolak atau tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Rentang responnya adalah ada respon adaptif yang terdiri dari menyendiri, otonomi, kebersamaan, saling ketergantungan. Kemudian respon maladaptif, respon yang individu yang ditujukan menyelesaikan masalah yang menyimpang dari norma sosial dan budaya suatu tempat. Cirinya adalah menarik diri, manipulasi, ketergantungan, impulsif, dan narsisisme. Pengkajian yang diperoleh kemungkinan pada kasus isolasi sosial tadi adalah perasaan sepi, perasaan tidak nyaman, perasaan bosan, ketidakmampuan berkonsentrasi, perasaan ditolak, kemudian banyak diam, tidak mau bicara, menyendiri, tidak mau berinteraksi,
tampak sedih, kontak mata kurang, muka datar, dan lain sebagainya. Nah, penatarasan keperawatan bisa terapi individu dan keluarga, bisa terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok tentu dengan melakukan sosialisasi dengan pasien-pasien yang dengan masalah isolasi sosial. Seperti pada sesi pertama, kemampuan mengenal diri, sesi kedua, kemampuan berkenalan, sesi ketiga, kemampuan bercakap-cakap dengan anggota keluarga, sesi keempat, kemampuan menyampaikan topik pembicaraan, sesi kelima, kemampuan bercakap-cakap masalah pribadi, dan yang keenam, kemampuan bekerja sama di dalam sosialisasi. Diagnosanya adalah isolasi sosial, gangguan sensori persepsinya, harga diri rendah. Intervensi isolasi sosial, intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah isolasi sosial. Strategi pelaksanaannya bisa bina hubungan saling percaya. Kemudian, membantu klien mengenal penyebab isolasi sesuai dengan tindakan, membantu klien mengenal keuntungan berhubungan dengan orang lain dengan cara mendiskusikan, membantu pasien mengenal kerugian tidak berhubungan dengan yang lain, kemudian melatih dan mengajarkan pasien berkenalan, kemudian masukkan dalam jadwal harian. Kemudian strategi pelaksanaan kedua adalah mengevaluasi kegiatan yang lalu, beri pujian, latih cara bicara, memasukkan pada jadwal harian berkenalan dengan 2-3 orang pasien, perawat, atau mungkin teman yang lain. Strategi pelaksanaan ketiga adalah evaluasi kegiatan yang lalu, beri pujian, latih cara berbicara saat melakukan kegiatan harian 2-3 kegiatan baru, masukkan pada jadwal kegiatan, latih untuk berkenalan pada 4-5 orang, berbicara saat melakukan 4 kegiatan harian. Strategi pelaksanaan yang keempat adalah mengevaluasi mulai dari kelas 1, 2, 3, beri pujian, latih cara bicara sosial, meminta sesuatu, menjawab pertanyaan, masukkan pada kegiatan untuk latihan perkenalan lebih dari 5 orang, dan baru berbicara saat melakukan kegiatan dan bersosialisasi. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi selanjutnya.